Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Uli Effendi dengan NIM 1102001061. Kelas 1A Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Darmalan Bau Padang. Kali ini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi sistem pernafasan. Pernafasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara yang kita hirup, yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai untuk melakukan proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel ini tetap berlangsung atau terus berlangsung. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada udara dalam gelembung paru-paru atau alveolus dengan darah dalam kapiler. Sedangkan respirasi internal adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada darah dalam kapiler dengan sel-sel jaringan tubuh. Respirasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk menjadi terangkat. Akibatnya, rongga dada menjadi besar. Pada saat paru-paru mengembang, tekanan udara di luar lebih besar daripada di dalam paru-paru. Akibatnya, udara masuk. Yang kedua, respirasi perut. Pernafasan perut adalah pernafasan yang mekanismenya melibatkan otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, kemudian diafragma mendatar, sehingga volume rongga dada menjadi lebih besar yang mengakibatkan tekanan udara menjadi lebih kecil, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Alat-alat atau organ-organ yang digunakan dalam proses pernafasan. Yang pertama, kafum nasalis atau rongga hidung. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Yang ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Yang kelima, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Di dalam pulmo terdapat alveoli dan pleura atau selaput pembungkus paru-paru. Inspirasi yaitu istilah untuk sebutan menarik nafas, adalah proses aktif kerja otot saat diafragma berkontraksi meluaskan rongga dada dari atas ke bawah, menaikkan iga-iga atau sternum sehingga menimbulkan kontraksi otot interkostalis, meluaskan rongga dada kedua sisi dan dari belakang ke depan. Ekspirasi adalah istilah untuk mengeluarkan nafas, yaitu udara dipaksa keluar oleh peredangan otot dan karena paru-paru kempis kembali yang disebabkan sifat elastis paru-paru itu. Gerakan dada bertambah, otot leher dan bahu membantu menarik iga-iga dan sternum ke atas. Otot sebelah belakang dan abdomen juga di bawah bergerak. Aleanasi atau cuping hidung dapat kembang kempis. Dalam respirasi terdapat 3 tahapan proses respirasi, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi. Dalam tahapan ventilasi, alveoli yang telah mengembang tidak dapat mengempis kembali, karena masih adanya udara yang tersisa di dalam alveoli yang tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan ekspirasi yang kuat. Dalam kondisi tenang, frekuensi nafas normal sekitar 12-15 kali per menit untuk mendukung metabolisme jaringan dalam waktu yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Pada orang dewasa,
Setiap satu kali nafas, udara yang masuk sekitar 500 cc atau 8-10 mili per kilogram berat badan yang disebut dengan tidal volume. Sehingga setiap menit udara yang masuk sekitar 6-8 liter yang disebut dengan minute volume. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan karbon dioksida yang ditimbulkan oleh metabolisme. Selama inspirasi, oksigen yang kita hirup dari udara berkontraksi sekitar 21% atau disebut juga dengan tekanan parsial PO2 sekitar 150 mmHg. Difusi. Difusi adalah proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Dalam keadaan beristirahat normal, difusi dan keseimbangan antara oksigen di kapiler paru dan alveolus berlangsung selama 0,25 detik dari total waktu kontak selama 0,75 detik. Perpindahan pada oksigen di alveoli dan kapiler paru untuk berikatan dengan Hb serta dari kapiler ke jaringan, begitupun sebaliknya. Semakin cepat oksigen berpindah, maka semakin rendah konsentrasi oksigen tersebut di dalam alveoli. Pada kondisi paru-paru yang mengalami edema menyebabkan jarak difusi oksigen menjauh hingga kadar oksigen dalam darah menurun atau disebut juga dengan hiposemia. Selanjutnya perfusi. Perfusi adalah proses distribusi darah yang mengandung banyak oksigen di dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Dalam proses pernafasan, ada 3 tekanan yang sangat penting untuk menimbulkan aliran darah, yaitu tekanan intrapleura, tekanan alveolus, dan tekanan transpulmonal. Tekanan intrapleura. Tekanan intrapleura adalah tekanan cairan dalam ruang antara pleura visceral dan parietal. Tekanan pleura normal sekitar minus 5 cm H2O untuk mempertahankan paru-paru tetap terbuka. Tekanan alveolus. Tekanan alveolus adalah tekanan yang berada di alveoli paru. Tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.